أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Al-Baqarah ayat 62-63. Innal ladzina amanu, nun bertasydid maka mesti dibaca dengung, atau dalam ilmu tajwidnya gunnah. Kalau ada nun bertasydid dan mim bertasydid maka dibaca dengung atau gunnah. Rasakan ya. Innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana, ada nun bertemu dengan hamzah. Man amana, nunnya dibaca jelas, atau dalam ilmu tajwidnya disebut hukum bacaan izhar. Izhar secara bahasa artinya jelas. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan, ada fathatain bertemu dengan fa. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Nun atau tanwinnya dibaca agak samar-samar. Salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, bil anbiya'i min qabl, ini tafsirnya, beriman dengan apa? Bil anbiya'i min qabl, dengan para nabi-nabi terdahulu. Jadi kalau kita mengaku Islam, mengaku iman, maka bukan hanya percaya dengan Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita pun mesti percaya dengan nabi yang datang sebelum Rasulullah. Ada berapa nabi yang datang sebelum Rasulullah? Dalam mafhum hadis ada 124.000 nabi. Yang mesti dan secara gamblang atau tersirat diceritakan dalam Al-Quran
yakni 25 nabi dan rasul. Minimal kita mesti iman, mesti tahu dengan 25 nabi. Jadi bukan hanya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebelum beliau pun mesti kita imani. Semuanya mempunyai misi yang sama. Apa misinya? Mengajak manusia untuk menyembah, mengesahkan Allah dengan membawa syariat yang sesuai dengan kaumnya pada waktu terdahulu sebelum Rasulullah datang. Jadi sebelum Rasulullah datang, sebelum Nabi Muhammad SAW datang, semuanya para nabi itu diutus untuk kaumnya. Ya. Setelah Rasulullah diutus untuk kafatan linnas, untuk semua manusia, bahkan jin. Jadi kalau kita urutkan nasabnya nabi itu, pertama Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dalam tafsir Ibnu Katsir mempunyai 40 orang anak, 20 perempuan, 20 laki-laki. Titisan Nabi hanya diberikan kepada satu anak, yakni Nabi Syith alaihissalam. Dari Nabi Syith alaihissalam ini muncullah seorang nabi, yakni Nabi Idris alaihissalam. Kemudian dari Nabi Idris alaihissalam muncullah seorang nabi, Nabi Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak. Pertama, Kan'an. Kan'an tidak memiliki keturunan karena tenggelam disebabkan banjir, dan dia tidak mau menerima ajakan ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Tinggal sisa 3 orang anaknya. Pertama Yafit, kedua Ham, ketiga Syam. Maka titisan Nabi ini diberikan kepada Sam. Maka dalam riwayat lain Nabi Sam alaihissalam atau Samuel. Samson. Ya, itu kadang-kadang dikaitkan ya. Nah, paman. Oh, itu beda lagi. Jadi Nabi Nuh alaihissalam punya 4 keturunan, Kan'an, Syam. Dari Syams ini menurunkan nabi, di antaranya Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. 4 orang nabi. Kemudian titisan Anbiya ini diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Hud tidak ada lagi titisan. Nabi Lut tidak ada lagi. Nabi Saleh tidak ada lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua nabi pada masa Nabi Ibrahim ke bawah itu nasabnya bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya atau nenek moyangnya para nabi. Dari Nabi Ibrahim ini punya seorang anak yang tidak diangkat nabi. Anaknya bernama Madian. Dari Madian ini muncul keturunannya Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, sebelah sini ya. Ke gambar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 orang anak yang diangkat menjadi nabi dari istri yang berbeda. Pertama dari Siti Hajar alaihassalam, kedua dari Siti Sarah alaihassalam. Dari Siti Hajar Nabi Ismail alaihissalam, dari Siti Sarah Nabi Ishaq alaihissalam. Dari Nabi Ismail ini berhenti dulu titisan nabinya,
lama masanya, hampir 2000 tahun. Sedangkan dari Nabi Ishaq alaihissalam punya anak yang tidak diangkat Nabi, namanya Ish alaihissalam. Dari Nabi Ish ini, ya dalam riwayat lain juga Ish itu disebut Nabi, tapi bukan 25 Nabi dan Rasul. Muncul seorang Nabi, Nabi Ayub alaihissalam punya anak Nabi Zulkifli alaihissalam. Ishaq punya seorang anak yang diangkat Nabi, yakni Nabi Ya'qub alaihissalam, atau sebutan lain dari Nabi Ya'qub adalah Israel. Inilah muncul sejarah pertama Bani Israel, yang kemudian sekarang disebut dengan Israel. Paham sampai di sini? Dari mana Israel munculnya? Awal mulanya adalah dari Nabi Ya'qub alaihis salam. Sebutan beliau nama lainnya adalah Israel. Maka Bani Israel pada masanya adalah keturunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana melencengnya? Sampai keturunannya nanti. Nabi Ya'qub punya 12 orang anak. Anak yang diangkat menjadi nabi yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Dari keturunan Nabi Yusuf nanti ada Nabi Ilyas alaihissalam. Hanya 4 orang anak dari Nabi Ya'qub yang mana keturunannya ini menjadi nabi. Pertama dari Lewi. Kedua dari adiknya Nabi Yusuf yakni Bunyamin. Dari Bunyamin ini muncullah keturunan Nabi yakni Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian dari Lewi ini muncul keturunan Imran, tapi bukan Imran yang dalam Al-Quran ini Alu Imran, ya bukan. Ini Imran beda lagi ya. Ini namanya Imran bin Qais. Ini bapaknya Nabi Musa alaihissalam dan bapaknya Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Harun itu adik abang, tapi ibunya berbeda. Maka beliau dakwahnya itu bersama. Nabi Harun yang vokalnya menyampaikan komunikasinya dari Nabi Musa ke Raja Fir'aun. Ya. Dari Lewi ini muncul 2 nabi, Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian Nabi Ya'qub punya Yahuda. Inilah yang pertama sejarah munculnya kaum Yahudi, menisbatkan kepada seorang yang soleh anaknya Nabi Ya'qub yakni Yahuda. Tetapi di antara mereka ada yang membangkang, bahkan memburu para anbiya. Nabi Zakaria dibunuh oleh mereka. Nabi Yahya dalam salah satu riwayat pun demikian. Bahkan di luar daripada 25 nabi, kebanyakan itu dibunuh oleh yang keturunan Yahuda ini. Siapa keturunan Yahuda? Memiliki 5 titisan nabi sebenarnya yang terkenal dan mempunyai kekuasaan pada masanya. Pertama, Nabi Daud alaihissalam. Kedua, Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, sampai kepada Nabi Isa yang biasanya para anbiya ini turun dari Bani Israel atau dari keturunan Ya'qub alaihissalam, tiba-tiba Nabi yang akhir zaman turun dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay bin Qilab bin Qinana. Terus nasab ini bersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah sanad atau nasab dari para nabi. Hafal. Nah, gambarnya begini. Jadi ayat yang kita bahas itu ada kaitannya tentang nasabnya para anbiya. Membahas tentang orang-orang Yahudi. Dari mana munculnya Yahudi? Tadi sejarahnya. Awal mula mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Tapi di antara anaknya Nabi Yakub alaihissalam ada yang membangkang, bahkan memburu para nabi. Ya. Sekarang ada enggak Yahudi? Jadi beda ya. Kalau Israel itu, kalau dia Israel belum tentu Yahudi. Kalau dia Yahudi, maka dia keturunan Israel. Maka Nabi Musa alaihissalam itu bukan Yahudi, tapi Israel. Karena keturunannya melalui jalur Lewi. Sedangkan Yahudi ini dinisbatkan kepada anaknya Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Tapi kenapa di surat Al-Baqarah dijelaskan Nabi Musa yang berdakwah kepada Bani Israel dan di dalamnya itu Yahudi? Karena pada masa Nabi Musa alaihissalam 12 anak dari Nabi Yakub itu semuanya keturunannya masih hidup, masih lengkap dan masih ada. Coba kita lihat ayat yang sebelumnya. Wa idistasqa Musa liqaumihi. Maka ingatlah tatkala Musa ini meminta air kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Kenapa disebutkan kaumnya? Karena Nabi Musa bukan keturunan Yahudi. Beda dengan Nabi Isa alaihissalam. Dalam Quran surat As-Saff juz 28, wa idz qala Musa wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Musa, wahai Bani Israel, wahai Bani Yahud, akan datang setelah saya seorang nabi yang mana disebut nabi akhir zaman itu dengan sebutan Ahmad atau Muhammad. Ketika Nabi Musa meminta curahan atau meminta air kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya, faqulna drib bi'asakal hajar, maka kata Allah, pukullah dengan tongkat yang ada di tanganmu wahai Musa batu itu. Fangfajarat minhu 12 aina, maka dari batu itu setelah dipukul oleh tongkat Nabi Musa alaihissalam muncullah 12 mata air. Apa 12 mata air itu? Tanda sebagai bahwasanya keturunan Israel yang 12 itu masih lengkap pada zamannya Nabi Musa. Tapi dengan apa yang disaksikan oleh Bani Israel, terutama orang Yahudi, dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, mereka tetap membangkang. Yang mana ujung-ujungnya apa? Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Bani Israel, orang-orang Yahudi membunuh nabi-nabi mereka tanpa alasan yang benar.
Jadi itulah salah satu watak dari, maaf ya kita berbicara apa ya, agak keluar dari dinul Islam, tapi bukan agak keluar sih, karena memang bagian daripada sejarah dan agama Islam ini enggak keluar. Jadi Israel saudara kita bukan? Yahudi saudara kita bukan? Yahudi itu agama bukan? Yahudi itu nama kaum, dinisbatkan kepada anaknya Nabi Yakub yang bernama Yahud, sehingga yang mengikuti atau yang bernasab keturunan Yahuda disebut Yahudi. Nasrani nama agama bukan? Kenapa sekarang nama agama? Sejarahnya Nasrani itu bukan nama agama. Bahkan Nabi Isa alaihi salam itu keturunan Bani Israel, Yahudi. Beliau bertempat di Nazaret, makanya disebut dengan Nasrani. Lalu yang dibawa oleh para anbiya dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Muhammad SAW agama apa? Islam. Jadi agama Islam itu bukan agama yang baru, bukan agama yang hanya dibawa oleh Muhammad SAW. Muhammad itu penyempurna syariat agama Islam. Sejak awal Nabi Adam alaihi salam, semua para nabi itu membawa misi, yakni misi Islam. Sehingga apa? Innad dina 'indallahil Islam. Maka Ibrahimu Yahudiya. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang lain, tidaklah Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi wala Nasraniya, bukan orang Nasra, karena keduanya bukan agama. Walakin hanifan muslimah, muslim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Barang siapa yang menghendaki dirinya berpegang teguh kepada agama selain Islam, fala yuqbal min, tidak akan diterima. Nabi Daud alaihissalam diberikan sahifah kitab Zabur. Dan kitab Zabur itu syariat pada masanya. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diberikan kitab Taurat, syariat pada masanya. Disempurnakan dengan datang lagi Nabi, yakni Nabi Isa alaihis salam, diberikan kitab Injil. Kemudian disempurnakan oleh Rasulullah dengan Al-Quran, yang di dalamnya ada Zabur, ada Injil, ada Taurat, ada sahifah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir, dan golongan di antara keduanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, dan mengerjakan syariat. Amilah salihan ini tafsirnya adalah mengerjakan syariat. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Cetaknya mereka akan masuk surga. Orang yang mengikuti syariatnya Bani Israel, yakni Yakub alaihissalam, akan masuk surga. Tapi sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang masuk surga siapa? Yang beriman seutuhnya, beriman kepada anbiya yang terdahulu dan beriman kepada nabi yang akhir. Siapa nabi yang akhir? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita imannya hanya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam,
kemudian tidak iman kepada Nabi Muhammad, syarat masuk surganya kurang. Begitupun sebaliknya, kalau kita iman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kita nggak beriman kepada Nabi terdahulu, syarat masuk surganya pun kurang demikian. Maka kesempurnaan iman itu mesti beriman kepada seluruh nabi. Ada di mana ini beriman kepada seluruh nabi? Ada di dinul Islam. Karena Yahudi setak cuma sampai kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nasrani cuma sampai ke mana? Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir nggak mau diakuin. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya? Belum? Ada pertanyaan? Israil itu bukan dari bahasa Arab ya, dari bahasa Ibrani. Itu artinya Allah alam apa, tapi ada sebagian yang menafsirkan Isra itu artinya jalan, il itu artinya keturunan. Artinya keturunan yang memang pada waktu itu berpindah-pindah. Tapi ini bukan tafsir yang mutlak ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu yang jelasnya Israil itu nama lain atau sebutan lain dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Itu saja yang jelas. Maka sampai sekarang Israel tempatnya gak jelas, karena dia Israel. Dilempar ke Palestina, ngaku-ngaku rumah saya. Padahal dia kan kenapa ke Palestina? Karena perang dunia kedua kan diusir oleh Hitler, disisakan sedikit di Palestina. Ada lagi pertanyaan? Jangan benci ya, kata Ang Didi tadi. Tidak semua Israel itu Yahudi. Yang punya misi untuk menghancurkan Islam ini Zionis Yahudi. Jadi dari keturunan Yahuda ini yang punya misi. Jadi kalau Israel itu mungkin kita husnudzon ada sebagian yang tidak mengikuti misi Zionis ini. Artinya tidak mempunyai tujuan untuk menghancurkan Islam. Jadi sebenarnya ngapain juga kita benci kepada orang lain kan gitu. Masih mending kita nggak ada punya rasa kebencian. Tapi memang ya ada yang sudah dinubuahkan oleh Rasulullah tentang akhir zaman. Nanti pengikut Dajjal adalah 70.000 orang Yahudi. Itu sudah dinubuahkan. Artinya memang kita mesti ada lampu kuning pada orang Yahudi ini. Karena sudah dinubuahkan oleh Rasulullah.